Saudara Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala berbicara mengenai situasi politik terkini menjelang pemilihan umum 2024. JK membeberkan bahwa dirinya secara tidak langsung mengalami intimidasi dari atas setelah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala bicara mengenai situasi politik terkini menjelang pemilihan umum 2024. Secara gamblang, JK mengumbar tentang arah dukungannya pada pemilihan Presiden 2024 sampai dengan kritik untuk Presiden Joko Widodo, mantan rekan kerjanya pada periode 2014 hingga 2019. Kritik sampai arah dukungan itu diungkapkan JK dalam program Gaspol Kompas.com yang ditayangkan di YouTube Kompas.com pada Selasa 23 Januari 2024. Pada awal pembicaraan, JK membeberkan bahwa dirinya secara tidak langsung mengalami intimidasi dari atas setelah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Meski intimidasi itu tidak menimpanya secara langsung, JK mengaku orang-orang di sekitarnya mengalami tekanan. Dia bercerita bagaimana ada pejabat publik yang seolah sulit untuk bertemu dengannya karena khawatir dicopot dari jabatan. Ada juga yang ketemu hanya bisi, Pak, saya pokoknya ikut Bapak. Tapi saya harus dia takut ditegur dari atas, takut dicopot jabatannya. Jadi masalah ketakutan jabatan ini, bukan ideologi. JK lantas heran ketika menyadari mengapa semua pejabat yang hendak bertemu dengannya justru terkesan takut atau bahkan menghindar untuk bertemu. Padahal JK mengatakan dirinya merangkul semua pihak untuk berdiskusi. Dia juga mengaku ingin mencontohkan bagaimana membuat pemerintahan yang adil kepada semua pihak. Lebih lanjut, JK mengatakan bahwa para pejabat itu ada yang takut dipotret oleh orang tak dikenal ketika bertemu dengannya. Namun, dirinya tidak membocorkan siapa pejabat yang dimaksud itu. Ia hanya berpandangan bahwa intimidasi yang membuat pejabat itu ketakutan sangat tidak adil. Ikut kepada sistem yang ada, bahwa pemerintah itu adil melayani semua pihak. Nah, itulah selama ini negeri ini diatur seperti itu. JK juga mengaku pihaknya ada yang bahkan mendapatkan intimidasi lewat kasus hukum. Dari kasus hukum tersebut, menurutnya ada yang sampai masuk penjara, tetapi lagi-lagi JK tidak mengumbar kasus hukum tersebut. Semakin hangat, JK belak-belakan menilai pemilu 2024 yang disebutnya sebagai pemilu paling buruk sepanjang masa. Hal ini dikatakannya setelah mengaku mendapatkan tekanan setelah mendukung Anies. JK bahkan tak segan berpandangan pemilu 2024 jauh lebih buruk dibandingkan pada era Orde Baru. Dia menyebut bahwa pemilu 2024 marak terjadi perlakuan intimidasi kepada pendukung paslon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Menurut JK, jelas hal ini adalah bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. Umur begini mengalami pemilu sejak pertama. Tidak ada proses pemilu seburuk ini. Ini kelihatannya demokratis, calon ada, tapi diintimidasi lah, dia apalah, dilaksanakan tidak adil, berpihak luar biasa. Pada satu titik, JK juga menyampaikan pandangannya melihat sosok Jokowi saat ini. Dalam pandangannya, Jokowi saat ini telah berubah tidak seperti yang dikenalnya pada saat memimpin negara di periode pertamanya tahun 2014 lalu. Perubahan pada Jokowi yang dimaksud JK adalah soal keinginan berkuasa. JK mencontohkan bagaimana isu liar yang beredar bahwa Jokowi ingin masa jabatannya sebagai presiden ditambah menjadi 3 periode. Kira-kira begitulah berubah. Hanya contohnya tiba-tiba ingin 3 kali, ya kan? Padahal konstitusi hanya 2 kali. Seperti itu. Jadi perubahan-perubahan itu terjadi. Jadi ya memang kalau orang sudah pegang kekuasaan, kadang-kadang terlena. Menikmati kekuasaan, lupa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.